Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini. Minggu pertama bulan Mei. Ibu gak sendirian loh. Halo Kakak Lea. Halo Ibu. Nah, anak-anak, tema hari ini kita mau ngomongin berdua lebih baik daripada sendirian. Oke? Nanti akan ada pujian dari beberapa anak sekolah minggu. Ada yang adik kakak, ada yang sepupuan, ada yang teman baik kayak kita. Ya. Tapi sebelum mulai kebaktiannya kita mau berdoa dulu. Oke? Mari anak-anak kita semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali beribadah meskipun masih tetap online. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau langsung aja ya. Kita mau dengarkan beberapa pujian dari teman-teman anak-anak sekolah minggu semua. Sama-sama anak sekolah minggu, oke? Dengarkanlah pujian di hatiku, aku cinta kepadamu. Siang malam kau di hatiku, aku cinta kepadamu. Sampai selamanya kau membawa jiwaku, aku cinta kepadamu. Kau membawa jiwaku, aku cinta kepadamu. Kau membawa jiwaku. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah.
alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah selamanya. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah. Yeay! Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tidak takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak, setelah kita mendengarkan pujian dari teman-teman kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan yang terutama adalah Alkitab. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu harap semua sehat dan semua dalam kondisi yang baik. Nah, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan? Sudah pasti. Kalian, Ibu percaya, kalian saat ini sudah duduk dengan tenang, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya tentu saja kita harus berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita benar-benar mengerti firman Tuhan hari ini.
Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih karena hari ini kami semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, dan mengerti firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu juga percaya saat ini kalian sudah siap, berarti siap juga dengan apa? Dengan Alkitab. Alkitab masing-masing boleh kalian letakkan, tetapi sudah siap ya. Nah, hari ini ceritanya tentang siapa ya? Tapi sepertinya kalian sudah tahu, karena beberapa minggu yang lalu, kalian mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab ini. Kita mau belajar sama-sama dari tokoh Alkitab ini yang mengajari kita untuk mengampuni, mengasihi, dan mengampuni. Yuk, kita mau buka Alkitabnya. Kita buka di kitab pertama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 34. Ini terutama bercerita tentang bagaimana Yusuf dipakai Tuhan, dipertemukan Tuhan kepada saudara-saudaranya kembali, dan dipakai Tuhan untuk memberkati keluarganya. Ketika kelaparan ini masih terjadi, pada saat itu kelaparan masih terjadi di negeri itu. Kelaparannya sangat hebat. Sehingga Yakub dan anak-anaknya kehabisan gandum lagi. Sehingga mereka harus kembali lagi ke Mesir untuk membeli gandum. Maka pergilah kakak-kakak Yusuf beserta dengan Benyamin ke Mesir. Dan ketika mereka sampai di Mesir, dan Yusuf melihat dari jauh mereka datang, Yusuf berkata kepada pelayannya, siapkan makanan yang terbaik. Bawalah mereka ke rumahku, kata Yusuf. Dan pelayan Yusuf ini langsung melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yusuf, yaitu menyiapkan makanan, mempersiapkan meja untuk mereka bisa makan bersama. Dan kakak-kakak Yusuf yang mendengar bahwa mereka akan dibawa ke rumah Yusuf, mereka ketakutan karena mereka pikir mereka akan dihukum. Yusuf yang melihat kakak-kakaknya saat itu, mereka datang kepada Yusuf. Mereka memberikan persembahan kepada Yusuf dan mereka sujud menyembah kepada Yusuf sampai mukanya di tanah. Ingat mimpi Yusuf? 2 mimpi Yusuf? Iya, dan itu benar terjadi. Bahwa kakak-kakaknya pada saat itu, Yusuf sebagai penguasa di Mesir dan kakak-kakaknya datang hendak membeli gandum, mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Sesudah sujud menyembah, Yusuf bertanya kepada mereka, apakah ayahmu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami selamat, ia masih hidup. Dan setelah itu Yusuf memandang Benyamin. Inikah adikmu yang bungsu, yang paling kecil? Dan Yusuf berkata, kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu.
Lalu setelah melihat kakak-kakaknya kembali melihat Benyamin adiknya, Yusuf sedih. Sehingga Yusuf bersembunyi dulu di dalam kamarnya. Dia menangis, masuk ke dalam kamarnya dan menangis. Tapi Yusuf ingin bertemu kembali dengan kakak-kakaknya dan adiknya, sehingga dia membasuh mukanya, kemudian bersiap-siap, dan dia berkata kepada pelayan-pelayannya, hidangkanlah makanan yang sudah disiapkan. Lalu dihidangkanlah makanan itu bagi Yusuf, bagi saudara-saudaranya, dan bagi orang-orang Mesir yang saat itu bersama dengan mereka. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf. Dan pada saat itu di dalam Alkitab disebutkan bahwa untuk Benyamin menerima 5 kali lebih banyak makanan dibandingkan orang lain. Lalu minumlah mereka, bersukacita mereka, bersukaria bersama-sama. Walaupun pada saat itu Yusuf belum berkata bahwa ini aku. Jadi pada saat itu mereka makan bersama, dijamu oleh Yusuf di rumah Yusuf, tetapi mereka belum tahu bahwa orang yang menjamu mereka ini adalah adiknya, saudara mereka yang dulu pernah mereka jual. Nah, cerita hari ini sampai di sini. Minggu depan kalian akan mendengar kelanjutan ceritanya. Apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Ibu mau kita semua belajar bahwa Tuhan ingin anak-anaknya hidup damai. Tuhan ingin anak-anaknya hidup rukun. Tuhan merencanakan kehidupan Yusuf. Awalnya tidak menyenangkan, tetapi rencana Tuhan menjadikan Yusuf menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Dan bagaimana Tuhan juga menaruh hati yang penuh kasih di dalam hati Yusuf. Yusuf tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kakaknya. Tidak marah-marah. Yusuf tidak marah-marah. Yusuf sudah mengampuni kakak-kakaknya. Sehingga ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf dengan kasih menjamu mereka, mengajak mereka makan bersama. Nah, Tuhan mau Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan mau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf melakukan itu seperti yang Tuhan mau. Kita mau lihat, Ibu mau kita semua belajar bahwa Tuhan ingin anak-anaknya hidup damai. Tuhan ingin anak-anaknya hidup rukun. Tuhan merencanakan kehidupan Yusuf. Awalnya tidak menyenangkan. Tetapi rencana Tuhan menjadikan Yusuf menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Dan bagaimana Tuhan juga menaruh hati yang penuh kasih di dalam hati Yusuf. Yusuf tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kakaknya. Tidak marah-marah. Yusuf tidak marah-marah. Yusuf sudah mengampuni kakak-kakaknya. Sehingga ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf dengan kasih menjamu mereka,
mengajak mereka makan bersama. Nah, Tuhan mau Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan mau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf melakukan itu seperti yang Tuhan mau. Kita mau lihat, kita mau belajar hari ini untuk hidup rukun, hidup damai dengan saudara-saudara. Mungkin di rumah kalian tinggal dengan kakak atau adik, atau bahkan dengan saudara sepupu. Kadang-kadang kita bertengkar, gitu. Kadang-kadang kita marah kepada saudara kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengampunimu. Tuhan Yesus sudah mengasihimu terlebih dahulu. Jadi, semarah apapun kita, sejengkel apapun kita kepada saudara kita, Ibu percaya kamu mengasihi mereka. Jadi, ampuni, dimaafkan kalau ada yang salah, kalau mereka membuat kita marah atau membuat kita jengkel, tetap harus dimaafkan. Ya. Jadi seperti yang tertulis di ayat Alkitab hari ini, ayat hafalan kita hari ini, dari Mazmur 133 ayat 1. Yuk, buka Alkitabnya. Yuk, buka Alkitabnya, Mazmur 133 ayat 1. Kalian boleh buka Alkitabnya dan membaca bersama-sama, ya. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan mau kita hidup bersama saudara-saudara kita dengan damai, dengan rukun. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Dan kita mau juga menjadi anak Tuhan yang taat. Taat berarti mendengar apa perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan hidup damai, kasihilah orang lain. Maka kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup damai dengan saudara-saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajari kami yang hari ini mendengar tentang bagaimana Engkau bekerja atas hidup Yusuf. Tuhan, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi, untuk sungguh-sungguh mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau, Yesus, sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Karena Engkau, Yesus, sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat ya, hidup damai, hidup rukun, dengan siapa? Dengan kakak, dengan adik, dengan saudara-saudara sepupumu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang udah selesai nih ya kebaktiannya. Anak-anak udah dengar firman, udah pujian. Kita mau... Oh iya, Ibu lupa persembahan. Baiklah, kita mau persembahan. Kita siapkan. Anak-anak boleh siapkan uangnya. Ya, masukin dalam amplop. Nanti amplopnya bisa dikirim, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Bisa juga yang kirim rekening loh, bisa pakai saldo OVO, saldo GoPay, saldo kirim transfer rekening,
Nomor rekeningnya anak-anak bisa lihat di sini. Nih. Kita akan persembahan ya Kakak Lea ya. Pujian persembahannya dari teman kita juga nih, teman anak-anak. Oke. Beri syukur, bela syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ayo, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari pertama kami mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami memberikan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Kau pimpin dan sertai agar berkat-Mu ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, udah beres nih ya kebaktiannya. Kita mau tutup kebaktian ini menyanyikan satu lagu yang sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Dari mana tadi ayat hafalannya? Mazmur 133. Iya, anak-anak tahu lagunya? Ayo, siapin jempolnya. Yuk. Sungguh alangkah
anak-anak, kita sekarang mau berdoa. Sudah selesai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan. Meskipun kami masih kebaktian online di rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini, di mana kami boleh belajar bahwa kami harus bersyukur untuk saudara-saudara yang kami miliki. Kami harus bersyukur untuk setiap teman yang kami miliki, untuk setiap sahabat yang kami miliki, dan kami juga mau selalu bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu Kakak Lea. Selamat hari Minggu Ibu Lice. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.